Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syurmita SE MAC AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar 1 serta teman-teman yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang akuntansi untuk piutang usaha. Saya Febiani Salsabila selaku moderator. Maaf sebelumnya karena ada 2 orang teman saya yang berhalangan untuk hadir, yaitu Siti Safura dan Bagus Maulana. Baik, saya akan melanjutkan piutang usaha. Jenis piutang usaha itu ada 3. Yang pertama piutang usaha yaitu jumlah yang terhutang oleh pelanggan dan biasanya perusahaan menagihnya dalam jangka waktu 30-60 hari. Yang kedua itu hasil tagih yaitu janji tulis atas jumlah yang akan diterima dan piutang lain-lain yang mencakup piutang non-dagang seperti piutang bunga, piutang pinjaman kepada piutang karyawan kepada manajer. Selanjutnya ada pengakuan piutang usaha. Pada perusahaan dagang, piutang dicatat ketika melakukan penjualan barang dagang secara kredit. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Juli, Beringin Jaya menjual dagangannya kepada kios pramuka seharga 500.000 dengan termin 2/10 N30. Jadi Inian akunnya itu pada tanggal 1 Juli piutang usaha di debit senilai 500.000 dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya itu penilaian piutang. Ada 2 metode untuk menghitung piutang tak tertagih, yaitu yang pertama metode penghapusan langsung. Pada metode ini, ketika perusahaan menentukan piutang tertentu tidak dapat tertagih, biaya tersebut akan menyebabkan kerugian pada beban piutang yang tak tertagih. Dengan metode ini, beban kerugian piutang hanya akan menunjukkan kerugian yang sebenarnya tak dapat tertagih dan perusahaan akan melaporkan piutang sebesar jumlah brutonya. Metode ini tidak menunjukkan nilai dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang sebenarnya yang diharapkan perusahaan, kecuali jika kerugian piutang tak tertagih tidak signifikan, sehingga metode ini tidak dapat digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada metode pencadangan untuk piutang tak tertagih, yaitu meliputi perkiraan piutang-piutang tak tertagih pada akhir masing-masing periode. Metode ini memberikan pencocokan lebih baik pada laporan laba rugi. IFRS mensyaratkan metode pencadangan untuk tujuan pelaporan keuangan bila jumlah kerugian piutang bermasalah material. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. Mereka mencocokkan perkiraan biaya ini dengan pendapatan pada periode akuntansi ketika mereka mencatat pendapatan. Yang kedua, perusahaan mendebit perkiraan tak tertagihnya dengan beban kerugian piutang dan mengkreditkannya ke cadangan kerugian piutang melalui penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, perusahaan menghapus akun tertentu ketika mereka mendebit piutang tak tertagih ke cadangan kerugian piutang. Nah, selanjutnya itu ada penghapusan piutang dagang. Sebagai ilustrasi diasumsikan bahwa Direktur Keuangan Hudson Furniture memberikan otoritas penghapusan akun dari
saldo $500 yang terhutang oleh Airware pada tanggal 1 Maret 2016. Akunnya itu 1 Maret cadangan kerugian piutang di debit senilai $500 dan piutang usaha oleh Airware di kredit sebesar $500. Pemulihan rekening piutang tak tertagih. Terkadang perusahaan memperoleh pembayaran dari pelanggan setelah menghapus piutang tersebut. Perusahaan akan membuat 2 ayat jurnal untuk mencatat pemulihan kerugian. Yang pertama itu dengan cara membalik jurnal yang dibuat dengan cara menghapus akun tersebut. Perlakuan ini akan mengembalikan akun pelanggan. Yang kedua, membuat jurnal pengumpulan kas dengan cara biasa. Selanjutnya itu ada wesel tagih. Yang pertama, mengakui wesel tagih. Contohnya diasumsikan Colhoun Company menggunakan wesel tagih sebesar $1.000 dengan jatuh tempo 2 bulan dan bunga sebesar 12% tertanggal 1 Mei. Akunnya itu wesel tagih di debit sebesar $1.000 dan piutang usaha di kredit sebesar $1.000. Yang kedua, menilai wesel tagih. Menilai wesel tagih jangka pendek sama dengan menilai piutang usaha. Perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek sebesar nilai realisasi neto kas. Selanjutnya itu ada menghapus wesel tagih. Yang pertama, wesel tagih yang layak. Suatu wesel tagih layak ketika pembuatnya membayar jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Nilai saat jatuh tempo adalah nilai pokok dari piutang wesel ditambah dengan jangka waktu yang tertera dalam wesel. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Walder Company meminjamkan wesel kepada Colhoun Company senilai $10.000. Pada tanggal 1 Juni diterima selama 5 bulan dengan bunga 9%. Akunnya itu kas di debit senilai $10.375. Lalu wesel tagih di kredit sebesar $10.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar $375. Pendapatan bunga itu didapat dari $10.000 dikali 9% dikali 5/12. Yang berikutnya ada wesel tagih gagal bayar. Ialah catatan yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Tagihan wesel gagal bayar tidak dapat dinegosiasikan, namun penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap promes baik untuk wesel maupun bunga. Oleh karena itu, pemegang promes biasanya mentransfer rekening wesel tagih ke akun piutang. Diasumsikan bahwa Colhoun Company pada tanggal 1 November mengindikasikan bahwa ia tidak dapat membayarnya pada saat sekarang. Jika pada akhirnya mengharapkan Colhoun Company membayarnya, maka harus mendebitkan jumlah yang harus dibayar pada wesel piutang usaha. Akunnya itu piutang usaha di debit senilai $10.375. Wesel tagih di kredit sebesar $10.000 dan pendapatan bunga sebesar $375. Jika sebaliknya, maka pemegang promes akan menghapus nilai pokok wesel tersebut dengan mendebitkan cadangan piutang usaha tak tertagih, maka tidak ada pendapatan bunga yang akan dicatat karena penagihan tidak akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai piutang usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.